Rapat koordinasi antara pimpinan legislatif dan eksekutif di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk kemarin menuai kritik dari anggotanya sendiri. Karyo Sulistyo, anggota Dewan dari fraksi Golkar, menanyakan transparansi rapat yang digelar tertutup dan terbatas tersebut. Pria yang juga menjabat wakil ketua fraksi Golkar ini kemarin harus keluar dari ruang rapat karena unsur fraksi hanya diwakili ketua saja. Untuk diketahui, rapat koordinasi antara legislatif dan eksekutif yang membahas penanganan COVID-19 kemarin memang tidak dihadiri oleh semua anggota DPRD, melainkan hanya pimpinan DPRD bersama ketua fraksi dan ketua AKD. Tak hanya menanyakan peserta rapat, Karyo juga mempertanyakan rapat yang digelar secara tertutup. Pelaksanaan rapat tersebut menurut Karyo membuat transparansinya dipertanyakan. Jadi di dalam suatu kelembagaan itu kita kan merupakan salah satu anggota DPR. Itu melekat, kita mau di komisi apapun, di fraksi apapun, kita adalah wakil rakyat. Yang pertama itu, yang kami sesalkan satu, renja yang beredar, renja bulanan kita itu adalah pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Nggak tahu bagaimana ceritanya, ada surat lagi yang dilayangkan kepada staf-staf kami yang judulnya adalah ralat yang diajak rapat yang dengan saudara bupati dan wakil bupati adalah para ketua-ketua. Itu sudah menyalahi. Yang dinamakan struktur itu kan ketua, wakil ketua, sekretaris. Nah, ini ada kebijakan dari pimpinan yang semacam ini, kami juga nggak tahu ada politik apa lagi ini. Satu di situ. Ini sangat menyayangkan. Dan yang saya sayangkan lagi, saya selaku wakil rakyat, ini bukan rapat rahasia. Ini adalah rapat untuk kepentingan masyarakat Nganjuk umumnya tentang memerangi masalah corona. Kenapa harus ada tertutup? Enggak tertutup, harus terbuka biar semua orang tahu, masyarakat tahu, biar kita lebih enak dalam menyampaikan. Oh iya, di media semua sudah ada. Nanti kebijakan pemerintah kabupaten itu begini. Bukan tertutup semacam ini sudah nggak jelas menurut saya. Sangat tidak jelas. Pak, ini atas nama fraksi atau pribadi yang? Saya atas nama fraksi. Saya wakil ketua fraksi saya wakil ketua fraksi Golkar. Pak, sudah ada langkah yang mau diambil selanjutnya dari fraksi gitu, karena sikapnya seperti ini? Yang kami sayangkan tadi di sini adalah ada pembatasan. Dan ini ketua sudah masuk, karena saya kesini hanya mewakili fraksi, ketua fraksi saya sebenarnya, dan kami juga mewakili hati saya sebagai wakil rakyat. Tidak benar ini. Dari fraksi Golkar ada berapa orang, Mas? Fraksi Golkar itu ada 2. Ketua Pak Marti dan saya adalah wakil ketua fraksi. Pak Marti keluar juga atau masih tetap? Pak Marti tetap masuk karena tadi yang di situ yang disampaikan adalah undangan adalah tentang ketua-ketua saja. Bapak ini keluar apa dikeluarkan oleh ketua? Saya dikeluarkan dan saya harus belajar komitmen. Menurut Bupati Nganjuk Novi Rahmani Dayat, rapat tertutup tersebut guna membahas penanganan COVID-19 dan laporan anggaran refocusing anggaran Pemda Kabupaten Nganjuk yang digunakan, serta kegiatan gugus langkah-langkah seperti kegiatan, serta persiapan gugus untuk new normal. Kegiatan hari ini adalah pertama, saya selaku Bupati melaporkan refocusing anggaran pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang telah dibahas beberapa waktu yang lalu di pemerintahan, ini seperti apa, berapa, dan kegunaannya untuk apa. Nah, itu sudah saya laporkan. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kegiatan gugus COVID-19 Kabupaten Nganjuk ini, langkah-langkahnya seperti apa. Ini sudah kami sampaikan juga. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan pembahasan di gugus yang nantinya ini nanti untuk persiapan new normal. Baik tadi mulai usulan dari teman-teman DPR, bagaimana nanti arahnya untuk pondok pesantren, bagaimana nanti arahnya untuk anak-anak sekolah, ini juga sudah kami sampaikan semuanya, sehingga rapat kami tadi adalah fokusnya untuk membahas hal-hal seperti ini. Untuk anggaran refocusing sendiri dialokasikan sampai berapa miliar? Total ada 93 miliar.
yang akan digunakan untuk jaring pengaman sosial, kemudian untuk kesehatan sendiri, kemudian untuk recovery ekonomi, dan juga hibah ke vertikal. Ada 4 itu nanti yang akan digunakan untuk refocusing dana APBD daerah itu nanti. Untuk langkah new normal, langkah awal yang dilakukan. New normal tadi saya sampaikan, saya laporkan pada semua teman-teman DPR bahwa pembahasan new normal belum selesai. Jadi dari gugus ini masih membahas, belum selesai, sehingga nanti arahnya ini seperti apa new normal. Apakah anak pondok nanti akan kita buka kapan, kalaupun kita buka, kemudian belanja seperti apa, ibadah seperti apa di gereja maupun di masjid, nanti ada petunjuknya semua. Ini belum selesai. Saya sampaikan tadi udah, nanti nunggu semuanya bagaimana pembahasan dengan gugus ini nanti selesai. Nanti tentunya dari teman-teman akan mendapatkan surat edaran langkah pemerintah terkaitan dengan persiapan new normal itu. Targetannya sampai kapan, Mas? Bulan ini harus selesai pembahasan ini, dan juga nanti akan segera kita ambil langkah-langkah kapan ini pondok bisa masuk, masjid bisa beraktivitas kembali, kemudian gereja bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sehingga dalam bulan ini saya sudah sampaikan tadi pembahasan dengan gugus ini nanti akan segera selesai untuk kami laporkan sehingga bisa dilaksanakan pra new normal dan new normal secara efektif di Kabupaten Nganjuk ini. Apa status darurat itu sudah dihilangkan? Belum ya. Nasional aja kan belum mencabut. Daerah juga belum mencabut. Kami kan tidak mungkin akan mencabut, sedangkan nasional nggak mencabut kan, nanti kan nggak benar juga nanti kalau nyabut. Sehingga sampai hari ini status darurat itu masih ada, tapi sesuai dengan arahan Pak Presiden, persiapan new normal segera disiapkan di seluruh wilayah di Kabupaten Nganjuk. Kalau persiapan itu sejauh ini sudah sampai berapa persen kira-kira? Persiapan new normal pembahasan kami kurang lebih sedang masih proses lah, 50% lah kurang lebih ya. Tapi kan belum semuanya, karena kan banyak ya faktor-faktor atau sektor industri juga kami siapkan nanti, pabrik-pabrik, kemudian juga pasar, kemudian juga tempat-tempat ibadah, UMKM, dan semuanya. Nanti kan banyak sektor yang akan kami atur untuk new normal ini supaya kita bisa berkegiatan normal bagaimana itu nanti ke depan di Kabupaten ini. Menanggapi kritik dari salah satu anggotanya, Ketua DPRD Nganjuk Tati Heru Cahyono mengaku rapat koordinasi pimpinan Dewan dan pimpinan AKD bersama Bupati Novi Ramanidayat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD kemarin bersifat internal serta sudah disepakati bersama. Terkait protes Karyo, menurut Tati hal itu hanya merupakan miskomunikasi di fraksi Golkar. Dia menyebut dari fraksi Golkar sudah diwakili Ketua fraksi Golkar Sumardi yang mengikuti rapat sampai selesai. Pertama kali ya, setelah Bambang tadi sudah sampaikan oleh Mbak Nur yang sudah menjabat 5 periode. Pertama kali ada rapat koordinasi antara DPRD dan Bupati. Sehingga ini kan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Masukan-masukan dari beberapa teman-teman DPRD, mulai dari ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi yang selama ini mereka ngebuntu. Sehingga ini masih sifatnya internal untuk perbaikan kinerja dari eksekutif. Maka kita tinggalkan rapat tertutup. Hasilnya seperti apa, Pak Ketua? Ya, alhamdulillah setelah dari berbagai masukan-masukan dari teman-teman fraksi, teman-teman komisi, alat kelengkapannya lain termasuk teman-teman pimpinan DPRD, ini tadi Pak Bupati sudah mempunyai komitmen bahwa ini kita juga new normal, bukan terkait COVID, tapi new normal terkait dengan tata kelola pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang baru. Sehingga ada masukan-masukan, jangan sampai lagi kemarin ada informasi rapat Komisi 4 dengan mitranya tidak hadir. Ini kan Bupati juga harus bertanggung jawab, kenapa kok tidak hadir? Semacam itu tidak boleh terjadi lagi. Tadi sempat ada dari fraksi Golkar yang keluar ini seperti apa tadi? Nah, ini kan kita mencoba berkomitmen bersama-sama. Komitmen kemarin sesuai hasil rapat pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi bahwa rapat ini dihadiri oleh pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi atau yang mewakili, ketua-ketua AKD atau yang mewakili. Nah, posisi Pak Karyo tadi ada dengan Pak Marti sebagai ketua fraksi Golkar.
Pak Mardi sudah menyampaikan nanti untuk hadir. Pak Karyo kalau memang Pak Mardi tidak hadir, ternyata Pak Mardi hadir. Belum ada komunikasi dengan Pak Karyo sehingga ada miss di sini. Pak Ketua, untuk terkait alokasi anggaran refocusing COVID sampai berapa? Ini tadi terkait dengan anggaran refocusing sekitar 175. Tapi yang untuk penanganan COVID juga belum diserahkan ke kita. Tadi kita minta secepatnya nanti diserahkan ke DPRD untuk penanganan COVID. Tapi hasil refocusing tadi sudah diserahkan kepada kita. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Ini yang nanti secara teknis detailnya kita secepatnya minta supaya tahu teman-teman anggota DPRD kenapa ini nanti akan dilakukan oleh Gus. Dalam rapat kemarin, eksekutif dan legislatif juga berkomitmen untuk mengubah tata kelola pemerintahan, termasuk kalau dinas diundang dewan ya hadir jangan mangkir lagi. Hari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News. Mas Adam ke utara, dah kelapa 3 ya, ini mas dah samping. Cek rokon.